Halo teman-temanku semua, selamat datang di channel aku. Jadi di kesempatan video kali ini aku mau berbagi rumus-rumus yang wajib digunakan untuk tes staf administrasi. Mau tahu caranya? Simak video aku sampai habis. Welcome to YouTube channel Mas Dahlia. Baiklah, di sini kita langsung aja ke rumus yang pertama. Di sini kita diusahakan untuk bisa membuat tabel. Langkah membuat tabel itu mudah sekali. Yang pertama, di sini kita tulis dulu subjudulnya. Ini kita tulis nomor, nama, keterangan. Jika sudah, di sini kita bisa melakukan pengeblokan. Kita bisa atur mau buat tabel itu banyaknya seberapa ya barisnya. Kemudian klik kanan, kita pilih format cell. Kemudian di sini kita bisa pilih menu outline. Nah, ini kita beri tanda ya. Kemudian ini sudah terbuat ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin mengatur jenis hurufnya, kita pergi ke menu fonts ya. Nah, ini kita buat times, kemudian ukurannya 12. Ini kita buat 14, kemudian ini kita perbesar, kita edit-edit. Jika kurang rapi bisa dirapikan. Kemudian di sini kita buat subjudulnya itu agar tebal, ini kita blok ya. Nah, kemudian kita blok. Nah, ini udah terbuat ya tabelnya. Kemudian di sini kita ke langkah selanjutnya, yaitu di sini kita membuat nomor. Di sini kita bisa ketikkan ya di kolom nomor, yaitu angka 1, kemudian angka 2 ya. Setelah itu di sini kita bisa melakukan pengeblokan aja seperti ini, kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini sudah otomatis ya. Atau di sini kita bisa menggunakan cara yang kedua, kita hapus dulu. Ini kita tulis angka 1, kemudian ini sama dengan kita klikkan kursor di angka 1, setelah itu diberi tanda plus, kemudian beri angka 1, enter. Nah, ini otomatis, kemudian kita blok, kita tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini caranya untuk membuat nomor. Di sini kita bisa langsung aja ke yang ketiga, yaitu di sini kita akan membuat rumus konta. Fungsi dari rumus konta yaitu untuk menghitung sel yang berisi ya. Yang ada nilainya ini kita akan menghitungnya. Jika menghitungnya secara manual itu terlalu lama ya, teman-teman. Oke, kita akan mengetikkan rumusnya, yaitu rumus konta sama dengan, kemudian tulis konta, setelah itu beri buka kurung, kita bisa klikkan di angka 80 ini nilainya, setelah itu beri tanda titik 2, kemudian kita bisa tarik aja seperti ini ke bawah. Oke, kemudian beri tutup kurung, setelah itu enter. Nah, ini jadi sudah otomatis. Di sini kita tidak perlu untuk melakukan pengetikan ulang pada rumus, kita bisa melakukan teknik tarik seperti ini ya. Maka sudah terhitung otomatis keseluruhannya ya. Dari IPA IPS ya. Jadi kita tidak perlu untuk menghitung secara manual. Selanjutnya di sini kita ke rumus yang keempat, yaitu kita mencari nilai jumlah atau sum. Kita masukkan rumusnya sama dengan sum buka kurung, kemudian kita letakkan di angka 80, beri tanda titik 2, setelah itu kita bisa tarik, kemudian beri tanda tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti ini ya. Ini tidak perlu memasukkan rumus lagi, kita bisa melakukan penarikan ya. Kita letakkan, kita tarik. Oke, jadi ini tidak perlu memakan waktu ya. Oke, di sini kita bisa lanjut ke rumus yang kelima, yaitu countif. Countif itu fungsinya untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Kriteria yang kita hitung yaitu kriteria antara laki-laki dan kriteria perempuan. Ya, jika kita menghitungnya secara manual itu terlalu lama jika datanya banyak ya. Oke, di sini kita bisa masukkan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya itu sama dengan, kemudian countif, beri tanda kurung, buka kurung, kemudian letakkan di kolom D ya. Ini yang pertama.
Setelah itu kita beri tanda titik 2, kemudian tarik. Kemudian di sini kita beri tanda titik koma. Oke, setelah itu beri tanda kutip, petik ya. Tulis L, kemudian kutip lagi, tutup kurung, enter. Nah, jadi ini sudah terhitung secara otomatis jumlah laki-lakinya ada 5. Kemudian di sini kita akan menghitung jumlah perempuan, itu kita bisa lakukan copy paste aja. Klik kanan, kemudian copy. Ini Ctrl V aja. Nah, ini 5 tambah 4 masih 9, berarti kurang 1, kita klik. Nah, ini ternyata yang atas tidak terhitung, karena kita copy paste tadi ya. Nah, teman-teman juga harus hati-hati ya. Oke, jadi ini sudah tertera ya nilainya 5. Kemudian di sini kita lanjut ke 6, yaitu mencari nilai rata-rata ya atau average. Langkahnya di sini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan, kemudian average, kemudian beri tanda buka kurung, kemudian ini kita letakkan di 80 ya. Kemudian titik 2 kita tarik ke samping. Oke, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, seperti ini. Ini kita nggak usah masukin rumus lagi, kita langsung tarik aja. Nah, ini udah otomatis ya. Nilai rata-ratanya sudah tertera. Baiklah, di sini aku mau menjelaskan jika teman-teman nilai rata-ratanya itu di belakang koma ada banyak sekali angka. Ini teman-teman bisa menghilangkannya dengan cara seperti ini. Ini berada di menu home ya. Kita ambil di belakang koma itu 1 angka. Baiklah, di sini kita bisa lanjut lagi ke rumus yang selanjutnya yaitu rumus if ya. Rumus if itu gunanya untuk mencari perbandingan. Nah, ini kita buat perbandingan lulus dan tidak lulusnya ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan rumusnya terlebih dahulu. Kita buat yaitu sama dengan if ya. Buka kurung, kita letakkan kursornya di angka 84,3 ya. Berada di kolom H baris keempat ya. Kemudian kurang dari 80 titik koma, kutip, tanda kutip, itu keterangannya tidak lulus. Oke. Kemudian beri tanda kutip lagi. Setelah itu tanda titik koma. Kita beri tanda kutip lagi. Kita beri keterangan lulus. Kita beri tanda kutip lagi. Kemudian kita beri tanda tutup kurung. Oke. Oke, seperti ini rumusnya. Setelah itu kita enter ya. Jadi nilai yang kurang dari 80 itu tidak lulus keterangannya ya. Jika yang nilai 80 berarti lulus. Kita tarik aja, nggak usah dibuat lagi rumusnya. Oke, jadi seperti ini. Ini sudah muncul ya keterangannya. Mencari if. Oke, di sini kita bisa lanjut ke rumus yang selanjutnya yaitu VLOOKUP. Fungsi rumus VLOOKUP yaitu pencarian data di tabel. Jadi kita tidak perlu mencari langsung di tabelnya ya. Jika kita mengetikkan itu langsung muncul. Nah, ini kita ketik dulu aja angka 1. Setelah itu di sini kita bisa memasukkan rumus VLOOKUP yaitu sama dengan, setelah itu kita tulis VLOOKUP buka kurung. Kemudian klik di angka 1-nya ya. Oke. Setelah itu di sini kita beri tanda titik koma. Kemudian di sini kita bisa blok keseluruhan seperti ini. Oke. Setelah itu diberi tanda titik koma lagi. Kemudian di sini kita hitung nama itu berada di kolom ke berapa. Kalau nomor kolom ke 1 berarti nama berada di kolom kedua. Kita ketik aja 2, setelah itu tutup kurung, kita enter. Nah, jadi di nomor pertama itu namanya itu Adi ya, jadi sudah sesuai. Kemudian di sini kita tidak perlu membuat rumus lagi ya.
kita bisa melakukan copy paste saja. Tetapi sebelum kita melakukan copy paste pada rumus ini, kita harus menguncinya terlebih dahulu agar tidak terjadi pergeseran pada rumus atau terjadi false ya. Ini kita bisa copy paste, tetapi kita harus mengunci rumusnya. Dengan cara ini kita letakkan di depan J, yaitu tanda dolar. Kemudian di depan 2 itu kita beri tanda dolar juga. Kemudian ini di B, depan B juga kita beri tanda dolar. Kemudian di depan angka 4 juga kita bisa beri tanda dolar seperti ini ya. Setelah itu di depan huruf H kita beri tanda dolar. Depan angka 13 juga beri tanda dolar agar terkunci. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita bisa lakukan copy paste, klik kanan copy. Kemudian ini blok keseluruhan, kita Ctrl V. Nah, ini otomatis ya. Nah, ini kita tinggal mengganti saja berdasarkan dengan kolomnya itu berada di kolom keberapa ya. Nah, ini kita ubah aja. Jenis kelamin itu berada di kolom ketiga. Kemudian ini agama kita berada di kolom keempat. Kemudian IPA itu berada di kolom kelima. IPS kita berada di kolom keenam. Setelah itu nilai rata-rata ini kita berada di kolom ke-7. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa ambil belakang koma itu 1 aja. Nah, seperti ini ya. Oke, ini udah jadi. Kita coba. Kita buat pencarian angka 7. Nah, ini angka 7 yaitu Lulu, bener ya. Angka 4. Ini di nomor 4 tuh ada Cynthia ya. 8 ada Gita. Bener ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Penggunaan rumus VLOOKUP. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi ya. Selanjutnya di sini kita bisa ke rumus filter and sort ya. Nah, rumus filter ini digunakan untuk mengekstrak berdasarkan kriteria. Di sini kita akan mengambil kriteria yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk melakukan filter di sini kita usahakan untuk mengegangkan satu baris ya. Oke. Setelah itu jika sudah, di sini teman-teman bisa melakukan pengeblokan seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke menu data, pilih menu filter. Nah, otomatis nanti akan ada tanda-tanda seperti ini. Nah, ini di jenis kelamin, teman-teman bisa klik aja. Nah, ini mana yang akan kita hilangkan terlebih dahulu. Ini laki-laki. Nah, jadi ini laki-laki yang muncul saja. Misalnya laki-laki yang kita hilangkan, jadi perempuan aja yang muncul. Seperti ini. Jika ingin menghilangkan menu filter, ini klik aja lagi. Nah, ini otomatis seperti ini ya. Setelah itu, di sini kita ada menu satu lagi yaitu menu sort ya. Di sini kita akan mengurutkan berdasarkan nama ya. Kita menggunakan menu sort. Ini kita blok terlebih dahulu. Kemudian di sini kita berada di menu home. Setelah itu pilih sort and filter. Kemudian di sini kita pilih yang custom sort. Nah, di sini yang sort by itu kita pilih. Nah, di sini kan kolom B itu nomor dan kolom C itu adalah nama. Di sini kita akan mengurutkan berdasarkan nama. Jadi kita bisa pilih kolom C ya. Nah, ini kita pilih yang kolom C. Kemudian di sini kita bisa memilih berdasarkan apa? Berdasarkan A to Z ya. Atau Z to A. Di sini kita coba yang A to Z terlebih dahulu. Nah, jadi ini udah otomatis ya dari huruf A sampai huruf yang paling akhir yaitu U. Di sini kita akan coba lagi mengurutkan berdasarkan Z to A. Kita pilih aja Z to A.
Klik OK. Nah, ini sudah urut berdasarkan Z to A. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan membuat rumus yaitu grafik ya, membuat grafik. Nah, caranya jika membuat grafik itu teman-teman bisa melakukan pengeblokan keseluruhan seperti ini. Setelah itu di sini teman-teman bisa pilih menu insert ya. Kemudian di sini pilih yang cursorted aja ya. Yang pertama ini. Oke. Jadi ini data-datanya sudah terinput di dalam grafik ya. Nah, ada keterangan yang agama warna biru, IPA warna oranye, IPS warna abu, kemudian nilai rata-rata warna kuning. Nah, chart title-nya juga ini bisa diubah menjadi judul grafik kita. Selanjutnya ya, ini adalah langkah yang terpenting buat teman-temanku semua, yaitu untuk melakukan print out. Jika teman-teman sudah bisa membuat data, teman-teman juga harus bisa untuk melakukan print out ya pada Microsoft Excel. Nah, ini kita bisa pergi ke menu pack layout, gunanya untuk mengatur kertas, apa kertas yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini kita bisa pilih ukuran kertasnya apa. Ini aku pilih A4 ya, yaitu ukuran kertas pendek. Nah, ini adalah perbatasan kertas di Microsoft Excel ya. Nah, ini adalah kertas pertama dan di sampingnya itu adalah kertas yang kedua. Nah, ini adalah jika melewati garis itu berarti terpotong ya teman-teman. Kalau seperti ini terpotong, ini kita akan ubah posisinya. Ini kan masih potret yaitu berdiri, kita ubah yang ke landscape. Nah, jika menggunakan landscape, oke, ini kertasnya tidak terpotong ini. Terlihat ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa perbesar dikit aja biar tidak terlalu. Oke, jika sudah, di sini teman-teman bisa melakukan print out ya. Pilih menu file, kemudian pilih print. Nah, ketika kita akan melakukan print out, nah ini posisinya itu berantakan ya. Kita jangan langsung print, pilih page stop dulu. Kemudian pilih bagian margin. Nah, ini pilih yang horizontality ya, agar pas di tengah-tengah ya. Oke. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, bentuknya sudah rapi. Nah, kemudian jangan langsung print, kita bisa cek terlebih dahulu kabel datanya sudah colok apa belum. Kemudian di sini kita bisa pilih jenis printernya. Jika printer yang hidup itu tulisannya ready ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik tombol print. Baiklah, semoga teman-temanku semua bermanfaat ya untuk rumus-rumus wajib dalam mendaftar di staf. Jangan lupa selalu pantengin terus channel aku agar channel aku semakin berkembang. Oke, see you next time ke video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share channel aku biar channel aku semakin berkembang.